Baik teman-teman, sekarang kita berada di lahan yang sedang dibuka ini ya teman-teman. Nah, jadi dulunya sebenarnya ini lahan ini kurang lebih 3 hektar. Nah, jadi ada 1 hektar yang belum ditanami teman-teman. Jadi dulunya sempat ditebang juga, namun karena waktu itu tidak dibakar, jadi dan juga tidak dibersihkan, akhirnya jadi hutan kembali. Nah, walaupun pohonnya masih kecil, nah sekarang kita buka lagi dengan menggunakan Eksa Mini ya. Dan untuk Eksa Mini di sini di Kota Baru ya, Kalimantan Selatan itu sekarang mencapai 400.000 per jamnya atau per HM-nya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Dan di sebelah ini sudah ada tanaman sawitnya teman-teman. Ini tanaman sawit dari teman saya juga ini. Nah, jadi karena lahannya tidak bersih, jadi walaupun beberapa waktu lalu sudah ada yang ditanami, tapi tidak mau berkembang dengan baik teman-teman. Nah, jadi seperti ini contohnya nih. Nah, ini tidak mau besar, tumbuhnya juga tidak bagus. Ini juga bisa dilihat tanaman sawitnya tidak berkembang dengan baik. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dan terus saksikan channel Rumah Borneo. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe dulu ya. Salam kenal semua dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan kita membawa Eksa Mini, ekskavator mini. Jadi yang utamanya kita akan membuat jalan teman-teman. Nah, ini jalan ini merupakan satu hal yang penting kalau kita membuka kebun di Kalimantan khususnya ya, yang mana daerahnya ini masih banyak hutan-hutan kecilnya ya. Jadi bukan hutan besar lagi sebenarnya. Ini udah pernah ditebang, dibuka juga sebenarnya, cuma tidak dilanjutkan penggarapannya atau pembersihannya. Akhirnya jadi tumbuh lagi pepohonannya. Pepohonan juga tidak terlalu besar teman-teman, bisa dilihat pohonannya hanya seperti itu. Dan keuntungannya teman-teman ya, kalau menggunakan alat berat atau ekskavator mini ini, jadi walaupun mungkin secara biaya lebih mahal, tapi untuk membuka kebun ini keuntungannya bisa langsung ditanami teman-teman. Jadi kita bisa bikin jalur, buka jalur saja, pohon-pohonnya ditumbangkan. Jadi walaupun tanpa dibakar, udah bisa ditanami kelapa sawit. Nah, beda halnya kalau misalnya manual seperti ini manual teman-teman. Jadi manual, tebas, tebang. Ini harus juga dibersihkan secara manual juga, perlu tenaga juga biasanya, baru bisa ditanami. Dan agak susah juga ini melewatinya karena pohonnya tumbang ke sana kemari. Nah, beda halnya kalau pakai Eksa seperti ini, dia bikin jalur, sudah bisa langsung ditanami dan mudah dilewati teman-teman. Namun umumnya di Kalimantan Selatan ya, khususnya ya di daerah-daerah pedalaman, jadi banyak warga yang membuka lahan itu, nanti setelah ditebas, ditebang, lalu ada yang dibakar dan biasanya ditanami padi teman-teman. Jadi tanami padi sampai setahun, 2 tahun atau sekali, 2 kali. Karena ladang ya, jadi cuma 1 kali saja dalam setahun bisa menanam padi. Nah, sambil ditanam sawit, jadi
tahun kedua tuh masih bisa ditanami padi karena sawit-sawitnya biasanya masih kecil. Nah, seperti itu. Dan dari beberapa komentar dari teman-teman itu banyak juga yang meminta tolong ya, meminta saya untuk mencarikan lahan khususnya yang ada di Kalimantan Selatan ya teman-teman. Jadi dengan segala hormat saya ingin mengatakan bahwa untuk lahan, terutama lahan-lahan yang murah ya, saya tidak bisa menginformasikan secara detail ya, karena kadang di Kalimantan ini atau tempat saya ini khususnya ya, itu tidak ada ya sebenarnya yang lahan yang siap atau yang tersedia untuk dijual. Jadi dia kadang-kadang saja nanti ada orang yang perlu uang, lalu biasanya dia akan melepas lahannya, lahan-lahan yang memang sudah tanah warisan dan lain sebagainya. Ketika mereka perlu uang misalnya untuk mengawinkan anaknya, untuk menyekolahkan anaknya, baru mereka biasanya jual. Tapi kalau misalnya nanti ada ya yang menginformasikan lahan dijual dalam jumlah banyak, mungkin secepatnya saya akan bikinkan videonya. Tapi untuk sampai saat ini belum ada. Dan juga untuk harga tanah ya, tanah mungkin lahan kosong seperti ini per hektarnya ini bervariasi juga teman-teman. Jadi saya tidak bisa menginformasikan secara pasti berapa harganya karena tergantung banyak hal, tergantung banyak faktor sebenarnya untuk menentukan harga tanah tersebut. Jadi bisanya akses jalan, jauh dekatnya, lalu status tanah tersebut juga berpengaruh juga teman-teman. Jadi ada yang 10 juta, ada yang 15, ada yang 20. Jadi tidak ada harga pasti ya teman-teman berapa per hektarnya. Nah, jadi biasanya tergantung kondisi tanah tersebut. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah mendukung channel Rumah Borneo.